Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Haifa dengan NIM 24071111023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem parkir otomatis dengan informasi kapasitas tersedia berbasis Arduino Uno R3 pada simulasi Tinkercad. Oke, jadi secara sederhana ini merupakan sistem parkir otomatis, di mana pada sistem parkir otomatis ini kendaraan yang masuk dan keluar itu akan dideteksi menggunakan HCSR 04. Nah, jadi ketika kendaraan masuk ataupun keluar, itu servo akan bergerak secara 90 derajat untuk membuka pintu, lalu kembali ke 0 derajat untuk menutup pintu. Nah, status kendaraan yang masuk dan keluar tadi akan ditampilkan melalui LCD. Nah, pada LCD itu terdapat dua baris. Pada baris pertama itu akan menampilkan jumlah slot parkir, di mana pada baris pertama ini kita dapat melihat ada berapa jumlah slot yang tersedia. Misalnya nih, slot parkirnya ada 4 yang tersedia, berarti ada satu slot parkir yang sudah terisi. Sudah ada kendaraan yang parkir di slot parkir tersebut. Kemudian pada baris kedua LCD, teks sengaja dibuat bergerak agar bisa dapat terlihat secara utuh. Karena LCD I2C 16x2 itu hanya dapat menampilkan 16 karakter pada baris pertama dan pada baris kedua. Nah, sementara status P1 sampai dengan P5 itu lebih dari 16 karakter. Jadi dibuat dapat bergeser ke samping agar bisa ditampilkan sepenuhnya. Jadi dengan adanya sistem parkir otomatis ini, diharapkan ketika pengguna hendak memasuki lahan parkir, pengguna atau pengendara itu sudah tahu apakah di lahan parkir ini masih tersedia nggak sih parkirnya. Misalnya di situ slot parkirnya 3, berarti masih ada nih parkir yang tersedia 3, dan di mana parkir tersebut. Misalnya ada di P2, P4, atau P5. Jadi, pengguna itu bisa tahu akan hendak parkir di mana sebelum memasuki area parkir. Jadi, waktu pengguna itu tidak terbuang apabila di lahan tersebut itu tidak ada slot parkir sama sekali. Misalnya statusnya sudah 0 gitu. Jadi, pengguna sudah tahu kalau dia tidak akan bisa parkir di area tersebut. Dan servo pintu masuk pun juga tidak akan terbuka. Selanjutnya yaitu komponen yang digunakan. Pada rangkaian simulasi sistem parkir otomatis terdapat beberapa komponen yang digunakan, yaitu yang pertama ada Arduino Uno R3, kemudian yang kedua ada sensor ultrasonic HCSR 04, yang ketiga ada servo, kemudian selanjutnya ada LCD I2C 16x2, kemudian ada sensor infrared. Nah, jadi pada simulasi Tinkercad itu sensor infrared tidak dapat mendeteksi objek yang ada di depannya. Jadi fungsi sensor infrared ini akan digunakan atau input secara manual menggunakan push button. Komponen pertama yang digunakan yaitu ada Arduino Uno R3. Nah, jadi pada Arduino Uno R3 ini berfungsi sebagai otak dari suatu sistem itu sendiri. Nah, misalnya nih, kita mau mengendalikan LCD, kemudian kita mau mengendalikan servo, sensor ultrasonik. Nah, itu nanti akan dihubungkan menggunakan pin-pin yang ada di Arduino Uno R3 ini. Nanti akan dihubungkan menggunakan kabel jumper. Dan nantinya ini Arduino Uno R3 ini akan dihubungkan ke sumber. Misalnya ke laptop itu pakai kabel UART biasanya. Nah, jadi pada Arduino Uno R3 ini terdapat pin digital dan pin analog, di mana pin digitalnya itu ada 14 pin digital dan ada 6 pin analog. Kemudian untuk GND atau ground itu juga ada 3. Sumber daya itu juga ada 3, yaitu ada 5 volt, 3,3 dan Vin. 5 voltnya di sini ada 2. Selanjutnya komponen yang kedua. Komponen yang kedua yang digunakan yaitu ada LCD I2C 16x2. Nah, pada program ini LCD berfungsi untuk menampilkan jumlah kapasitas parkir yang tersedia dan pada slot mana
parkir tersebut sudah terisi atau penuh. Nah, apabila slot parkir tersebut belum terisi, maka akan disimbolkan dengan 0, dan apabila sudah terisi akan disimbolkan dengan X. Nah, misalnya nih di P0 itu kosong, maka 0. Apabila di P3 dia terisi, maka P3 itu X. Nah, itu akan ditampilkan di LCD I2C ini. Pada LCD I2C sendiri itu hanya menggunakan 4 pin, yang mana jauh lebih sedikit dari LCD paralel. 4 pin yang digunakan itu pada LCD I2C ada GND atau ground, kemudian VCC, SDA, dan SCL. Nah, GND itu akan dihubungkan ke GND di Arduino Uno, kemudian VCC itu biasanya ke 5 volt, SDA ke pin A4, dan SCL ke pin A5. Pada LCD I2C sendiri itu bisa diatur kecerahan layarnya di potensiometernya di sini. Pada program itu pada baris pertama itu menampilkan jumlah kapasitas yang tersedia, kemudian pada baris kedua itu akan menampilkan slot parkir. Nah, selanjutnya pada komponen yang ketiga yaitu ada sensor ultrasonik atau HCSR04. Nah, jadi sensor ultrasonik ini sendiri itu bekerja dengan cara menggunakan gelombang ultrasonik. Nah, pada proyek simulasi ini, sensor ultrasonik yang digunakan yaitu ada 2, yaitu untuk di palang masuk dan palang keluar, untuk di pintu masuk dan pintu keluar. Nah, jadi sensor ultrasonik ini akan mendeteksi kendaraan yang masuk ataupun keluar dari area parkir. Nah, sensor ultrasonik itu terdapat 4 pin, yaitu ada VCC, ada trig, echo, dan GND. Nah, jadi trig ini merupakan pin input dari Arduino untuk mengirim pulsa ultrasonik, sementara pin echo itu untuk menerima pantulan dari pulsanya. Kemudian VCC itu seperti biasa ke 5 volt dan GND itu ke ground. Sensor ultrasonik ini juga biasanya dapat digunakan untuk mengukur jarak dari suatu objek. Oh iya, untuk sensor ultrasonik itu pin trig dan echo itu biasanya menggunakan pin digital. Nah, pin digital yang digunakan ke Arduino itu bisa pin mana aja. Nanti disesuaikan dengan kode yang digunakan, kode Arduino IDE-nya. Selanjutnya, komponen yang keempat yaitu ada servo. Jadi, servo ini bekerja dengan menggunakan sinyal PWM atau pulse width modulation. Nantinya, sinyal ini akan dapat mengontrol servo untuk bergerak di sudut tertentu. Motor servo sendiri itu terdapat 3, yaitu yang pertama yang coklat, itu biasa dihubungkan ke GND atau ground, kemudian yang merah ke VCC atau 5 volt, dan yang orange itu merupakan kabel sinyal, yang mana ini akan dihubungkan ke pin digital di Arduino Uno R3 yang mendukung PWM. Pin digital Arduino Uno R3 yang mendukung PWM itu ada 6, yaitu ada pin 3, pin 5, pin 6, pin 9, pin 10, dan pin 11. Pin digital ya. Biasanya pin digital yang mendukung PWM itu disimbolkan dengan gelombang di sampingnya. Pada proyek ini, motor servo yang digunakan juga ada 2, yang mana berfungsi sebagai palang masuk dan palang keluar, atau pintu masuk dan pintu keluar. Jadi ketika HCSR tadi mendeteksi ada objek di depannya, maka motor servo akan bergerak 90 derajat untuk membuka pintu atau palang, lalu akan kembali ke 0 derajat untuk menutup palang. Nah, jadi komponen selanjutnya yaitu ada IR, sensor IR atau sensor infrared. Nah, jadi pada program ini sensor infrared itu berfungsi untuk mendeteksi apakah ada objek di depannya. Maksudnya, kan tadi kita ada 5 slot. Nah, jadi infrared itu berfungsi untuk mendeteksi masing-masing slot di tiap slot. Jadi di tiap slot itu ada infrared. Misalnya di P3 itu ada kendaraan, maka infrared akan mendeteksi bahwa di P3 ini ada kendaraan nih. Gitu. Nah, misalnya ini infrared. Lalu ini ada kendaraan. Nah, misalnya nih kendaraannya parkir nih, tuk.
maka infrared itu akan mendeteksi bahwa ada kendaraan yang sedang parkir. Nantinya informasi ini akan dikirimkan ke LCD. Nanti LCD akan update informasi slot P3, misalnya P3 sedang terisi. Nah, misalnya nih objeknya nggak ada nih, dia kendaraannya udah keluar atau pergi gitu. Ning, ning. Nah, jadi infrared tidak ada nih objek yang ada di depan infrared, maka LCD juga akan diupdate bahwa di P3 itu sudah tidak ada kendaraan lagi atau sudah kosong gitu. Lalu karena ini berbasis simulasi, sayangnya di Tinkercad itu infrared tidak bisa mendeteksi objek. Ya, jadi infrared itu tidak bisa mendeteksi objek yang ada di depannya. Makanya fungsi dari infrared ini kita gunakan input secara manual menggunakan push button. Jadi ketika ada kendaraan yang masuk, ketika dipencet itu statusnya yang dari sebelumnya 0 itu berubah menjadi X. Ketika dipencet lagi, yang sebelumnya X itu menjadi 0. Gitu. Nah, kenapa pakai sensor IR? Karena kalau infrared itu biasanya lebih murah daripada HCSR atau ultrasonic. Jadi kan slot parkir itu ada banyak, nggak cuman 5 dalam aplikasinya. Jadinya digunakan IR yang mana mungkin akan lebih ekonomis dibandingkan dengan HCSR untuk mendapatkan fungsi yang sama, yaitu untuk mendeteksi objek. Nah, selanjutnya ada penjelasan kode program. Di sini penjelasan kode program yang digunakan yaitu ada 145 baris. Karena banyak, mungkin akan dijelaskan sebagian dari kode program ini. Nah, seperti biasa pada program pertama kali yang kita lakukan yaitu library. Nah, di sini digunakan library liquid crystal _I2C.h, kemudian ada wire.h. Nah, kedua library ini berfungsi untuk LCD I2C yang akan kita gunakan. Kemudian ada library wire.h. Nah, library ini berfungsi untuk motor servo. Pada bagian servo masuk servo dan keluar servo, itu merupakan variabel yang digunakan untuk mengontrol motor servo yang digunakan. Nah, motor servo yang kita gunakan itu kan ada 2. Yang satu untuk pintu masuk dan pintu keluar. Itu yang masuk dideklarasikan sebagai masuk servo, yang keluar sebagai keluar servo. Lalu itu ada penetapan maksimal jumlah kendaraan. Ini konstannya di 5. Jadi maksimum kendaraan slotnya itu ada 5. Kemudian ada jumlah kendaraan itu dimulai dari 0. Nah, di sini itu ada pendeklarasian pin-pin yang digunakan. Yang pertama itu ada motor servo. Pin sinyal pada motor servo itu yang entrance gate atau pin sinyal masuk itu akan dihubungkan ke pin 2. Lalu exit gate atau sinyal keluar itu akan dihubungkan ke pin 3 digital. Selanjutnya ada sensor ultrasonic. Di sini sensor ultrasonic entrance trick atau trik masuk itu ditancapkan ke pin 6 digital. Kemudian entrance echo atau echo masuk itu ada di pin 7. Kemudian untuk yang keluarnya itu ada exit trick, itu akan dihubungkan ke pin 4 digital, dan exit echo atau echo keluar itu akan dihubungkan ke pin 5 digital. Nah, selanjutnya ini ada fungsi untuk mengatur push button, di mana slot count itu ada di 5, berarti ada 5 dia. Kemudian slot status, ini nantinya akan berfungsi sebagai, kalau dia false, maka dia akan menampilkan X. Kemudian kalau dia true, nanti dia akan menampilkan 0. Nah, last button state itu berfungsi untuk mendeteksi perubahan tombol. Nah, ini merupakan alamat I2C yang digunakan, yaitu ada 0x27. Kemudian 16 itu mewakili 16 karakter dan 2 baris. Selanjutnya ini berfungsi untuk scroll slot status
yang ada di baris kedua LCD I2C. Nah, karena slot status di baris kedua LCD I2C itu panjang, melebihi 16 karakter, makanya dibuat scroll ke kiri agar bisa menampilkan seluruh informasi secara utuh dan tidak terpotong. Selanjutnya yaitu ada void setup. Void setup merupakan fungsi yang hanya dijalankan satu kali saat program Arduino ini kita mulai. Nah, di sini ada serial begin 9600. Berarti terjadinya komunikasi serial dengan kecepatan baud rate yaitu 9600. Lalu selanjutnya yaitu ada servo. Servo di sini ditetapkan di mana entrance untuk yang gate masuk itu ada di posisi 0 derajat di awalnya. Kemudian untuk yang keluar yaitu servo keluar itu ada di posisi 0 derajat. Kemudian pada ultrasonic itu akan menetapkan entrance trig sebagai output dan entrance echo sebagai input. Jadi semua trig itu sebagai output dan semua echo sebagai input. Begitu juga yang di keluar, exit. Nah, berikutnya yaitu ada push button, di mana dia menggunakan input pull up. Jadi ketika dia ditekan maka dia akan mengirimkan sinyal low. Lalu di sini ada LCD init. Nah, ini untuk I2C. Kemudian ada backlight. Ini untuk mengatur backlight yang ada di LCD I2C. Kemudian update slots untuk menampilkan status slot awal. Selanjutnya masuk ke void loop, di mana pada fungsi loop ini program akan dijalankan berulang kali. Nah, di sini ada long entrance distance, read distance, di mana pada bagian read distance ini maka sensor ultrasonic akan membaca jarak pada pintu masuk atau entrance. Lalu yang di bawahnya yaitu exit distance, di mana di situ ada read distance, berarti sensor ultrasonic akan membaca jarak pada pintu keluar atau exit. Selanjutnya yaitu pada bagian if yang entrance. Ini dapat terlihat yaitu ketika sensor membaca suatu kendaraan kurang dari 100 cm atau 1 meter, maka servo itu akan bergerak ke arah 90 derajat. Di sini dapat terlihat bahwa masuk servo right, maka dia akan bergerak ke 90 derajat. Lalu kemudian mengalami delay selama 2 detik atau 2000 milisecond, dan kemudian palang servo untuk masuk itu akan kembali ke 0 derajat. Pada bagian ini terdapat update slots, di mana nantinya akan info ini akan diupdate ke LCD. Jadinya slot parkir akan diupdate. Pada bagian if yang exit atau pintu keluar itu sama cara kerjanya dengan pintu masuk. Bedanya cuman di update jumlah kendaraannya itu ada di minus-minus, artinya dia akan berkurang. Cara kerjanya tetap sama, di mana pintu akan terbuka di 90 derajat, lalu delay 2 detik dan kembali tertutup di 0 derajat. Nah, ini merupakan untuk slot tombol atau push button, yang mana untuk input manual dari IR-nya, di mana slot baru akan trigger itu ketika ditekan. Nah, jadi ketika belum ditekan itu 0, kemudian setelah ditekan berubah menjadi X, dan ditekan lagi berubah menjadi 0. 0 itu melambangkan kosong dan X itu melambangkan terisi. Dan ini akan diupdate terus di LCD. Selanjutnya ini merupakan program yang digunakan untuk menggeser baris kedua pada LCD karena dia lebih dari 16 karakter. Nah, jadi di sini dapat terlihat bahwa dia set kursor di 0 dan 0,1, maka dia berada di kolom 1 dan baris kedua. Jadi baris keduanya nanti akan scroll ke samping. Nah, selanjutnya pada program berikut itu berfungsi untuk mengirim pulsa ultrasonik. Nanti dia akan mengirim pantulan, jadinya HCSR04 itu bisa membaca jarak atau objek. Lalu di sini rumusnya yaitu waktu atau duration itu dikali dengan 0,0344 dibagi 2, di mana 344 meter per second itu merupakan cepat rambat dari gelombang bunyi. Selanjutnya yaitu ada void update slots. Kalau sebelumnya kita ada memanggil fungsi update slots, nah ini isi dari void-nya, yaitu berisi untuk update tampilan LCD, di mana
untuk set kursor 0,0 berarti pada kolom 1 dan baris 1 akan menampilkan jumlah slot. Kemudian apabila sudah penuh akan menampilkan full. Kemudian pada bagian ini juga dibuat string untuk status P1 dan P5. Nantinya pada bagian baris kedua dari LCD ini akan di scroll. Kesimpulan, sistem parkir otomatis ini secara sederhana itu yang pertama itu untuk menampilkan slot parkir yang tersedia. Terus di mana aja nih yang kosong atau terisi. Itu fungsi pertama. Kemudian fungsi keduanya yaitu sebagai palang otomatis yang servo tadi. Jadi kalau misalnya ada kendaraan terbuka palangnya. Ketika setelah lewat gitu kan, tertutup lagi kendaraannya. Jadi kalau misalnya kapasitasnya udah penuh, palang servo yang di entrance atau di pintu masuk itu tidak akan terbuka karena udah penuh kan parkirnya gitu. Terus kenapa sistem parkir otomatis ini penting? Karena pada layar I2C ini kan terdapat 2 baris. Nah, pada baris pertama itu untuk menampilkan jumlah slot parkir yang kosong. Kemudian pada slot yang kedua itu akan menampilkan slot mana nih yang kosong atau terisi, apakah di P1, apakah P2, apakah P3, P4 atau P5. Nah, hal ini dapat mempermudah pengguna atau pengendara dalam mencari parkir dan sebagai efisiensi waktu juga. Karena kita pernah punya pengalaman ketika memasuki suatu area parkir, ternyata area tersebut sudah penuh. Sedangkan kita masih sibuk muter-muter untuk nyari slot parkir tersebut. Makanya pada layar kedua itu dibuat slot parkir mana yang kosong atau terisi. Nah, lumayan kemakan juga waktu untuk muter-muter mencari slot parkir tersebut. Nah, ini sebagai efisiensi waktu dan juga ya. Kemudian kelemahan dari proyek ini setelah dipikir-pikir itu pada pintu palang masuk dan palang keluar itu kan ada sensor HCSR 04, dimana sensor ini dia itu tidak bisa mendeteksi apakah objek yang melintas itu kendaraan atau bukan. Nah, misalnya nih ketika ada manusia yang melintas di pintu masuk kendaraan, pintu masuk parkir, area parkir, maka HCSR akan mendeteksi objek tersebut dan palang tetap akan terbuka karena dia hanya mendeteksi objek, bukan kendaraan. Jadi mau manusia, mau hewan, kalau HCSR-nya membaca di depannya ada objek, maka pintu akan tetap terbuka. Ini sebenarnya agak cukup bahaya. Kemudian pada motor servo atau palangnya tadi, itu pada program diatur dengan delay 2 detik. Jadi ketika dia dari 0 terbuka ke 90 derajat, itu dia delay 2 detik baru kembali ke 0 derajat. Nah, hal ini kalau diimplikasikan ke dunia nyata cukup bahaya karena gimana kalau misalnya dalam waktu 2 detik tersebut kendaraan tidak sepenuhnya melintas? Maksudnya kendaraan tersebut bisa lebih lambat atau kendaraan tersebut lebih panjang. Jadi bisa saja badan dari kendaraan tersebut mengenai palang. Jadi lecet kendaraannya. Misalnya nih sebagai contoh, ini ada kendaraan gitu kan mau masuk. Nah, ketika HCSR tadi mendeteksi kan palangnya terbuka. Nah, dengan delay 2 detik tersebut, ketika belum sepenuhnya nih melintas kendaraannya atau dia lambat, bisa saja palangnya sudah tertutup kembali mengenai bagian dari kendaraan itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.